Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu pesona pariwisata di Nusa Dua. #Ingat pesan Ibu. Bincang Tribun Bali kali ini kita akan menghadirkan 3 narasumber, tapi sesuai dengan protokol kesehatan kita tidak mendatangkan secara langsung, tapi kita akan berbincang secara virtual. Yang pertama kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah ada di studio, yaitu Bli Santana Jadawa. Dia adalah pegiat media sosial yang cukup dikenal di Nusa Dua, jadi Nusa Penida maksud saya. Jadi dia cukup kreativitas dan aktivitas di sosial media cukup banyak, bahkan dia membuat blog khusus untuk Nusa Penida. Yang kedua yaitu Bapak Wayan Karyano, narasumber kedua kita. Beliau adalah Ketua PHRI BBC Klungkung. Beliau langsung dari Nusa Lembongan. Jadi kita nanti akan berkomunikasi secara langsung kepada Bapak Wayan Karyano. Dan narasumber ketiga adalah Bapak Iketut Tunggu. Beliau adalah Kabid Lingkungan Asita Bali. Jadi nanti kita ngobrol banyak Tribuners semuanya tentang bagaimana perjalanan dari Denpasar atau mungkin dari Klungkung Daratan ke Nusa Penida. Tribuners semuanya, acara Bincang Tribun Bali ini adalah live streaming di YouTube dan Facebook Tribun Bali. Jadi Tribuners semuanya nanti bisa langsung bergabung, caranya cukup mudah, yaitu bisa langsung bertanya di kolom komentar Facebook Tribun Bali. Dan ingat, komentar dan pertanyaan tidak mengandung unsur sara dan sesuai dengan topik kita, yaitu pesona pariwisata Nusa Penida, #Ingat pesan Ibu. Mari kita mulai Bincang Tribun Bali kali ini dengan topik pesona pariwisata Nusa Dua. Nusa Penida. Jadi dalam pekan-pekan ini Nusa Penida itu sangat trending lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa isu sebenarnya, tapi itulah dinamika yang ada di masyarakat. Tapi sejauh ini atau mungkin sebelum pandemi, bagaimana sih sebenarnya kultur orang Nusa Penida? Oh ya, untuk sebelum COVID sih, 2019 menjadi puncak dari pariwisata, kunjungan dari pariwisata itu sendiri, baik itu wisata spiritual maupun wisata pemandangan itu sendiri. Jadi dengan 2019 ini sangat memberikan berkah buat masyarakat Nusa Penida itu sendiri dari hal pendapatan. Namun ketika COVID ini menyerang mulai dari Maret, masih Februari sampai Maret masih bisa ada tamu. Namun kebelakangan dari Maret, April mulai. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat secara penduduk di Nusa Penida itu sehari-harinya seperti apa? Apakah dia bertani atau mungkin dan nelayan atau seperti apa? Ya, sempat beralih pekerjaan karena pariwisata itu sangat menjanjikan buat mereka. Nah, kalau di awal-awal dulu, kalau di Nusa Penida itu awalnya penduduknya pekerjaannya apa? Awal-awal sebelum berkembangnya pesat pariwisata itu sendiri, bagi yang pesisir tentu bekerja di bidang kelautan, terutama di rumput laut, budidaya rumput laut dari daerah yang pesisir. Untuk di daerah yang bukit tentu menjadi bertani menjadi tumpuan mereka kan gitu. Nah, namun berangsur ada yang beralih, terutama yang lebih usia produktif, lebih beralih ke pariwisata itu sendiri. Sementara yang masih umur senja tetap dia melakukan aktivitas bertani. Namun rumput laut lah menjadi hampir total mereka itu tidak melakukan aktivitas budidaya rumput laut. Dan rumput laut ini bentangannya
dari Lembongan, Jungut Batu, pesisir utara Nusa Penida itu sampai di Semaya. Oke, jadi sebenarnya itu ada petani, kemudian ada nelayan juga. Iya, gitu ya. ada dan nelayan. Dan kemudian beralih ke sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini kan biasanya juga banyak, kemudian ada kayak semacam promosi, terus kemudian ada teman-teman dari pegiat-pegiat media sosial yang kemudian yang notabene adalah asli warga Nusa Penida, kemudian membuat inisiatif kayak semacam belinya juga membuat inisiatif membuat kayak semacam promosi pariwisata dari awali dari blog dan lain sebagainya. Apakah begitu? Ini gayung bersambut dari semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendirinya, khususnya di kalangan-kalangan yang memang fasih di dunia internet itu sendiri. Mereka kolaborasi lah antara peran pemerintah dalam promosi maupun dari masyarakat itu sendiri, khususnya di milenial itu sendiri, untuk mempromosikan bagaimana kepesonaan Nusa Penida itu sendiri. Oke. Bagaimanakah sebenarnya akomodasi pariwisata yang ada di Nusa Penida mulai sebelum pandemi? Nanti akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Wayan Karyana. Baik. Bagaimana Pak kondisi akomodasi pariwisata terutama di Nusa Penida sebelum pandemi, Pak? Boleh, kalau saya sampaikan di sini, sebelum pandemi COVID-19 ini, kalau kita bicara pariwisata Nusa Penida secara umum, baik itu tingkat kunjungan maupun akomodasinya cukup bagus sekali, di mana akupensinya hampir merata. Dalam hal ini tidak sampai sepinya pun tidak terlalu jauh dari 40% atau 45%. Nah, sejak pandemi ini dari Maret ya, kita terima di rata-rata penerimaan terakhir tamu itu adalah di Maret tahun 2020. Kalau jumlah totalnya akomodasi pariwisata berapa, Pak? Yang ada di Nusa Penida? Nah, kalau jumlah hotel di Nusa Penida itu sampai data saya di Agustus tahun 2019 itu jumlah akomodasinya sebanyak 879. 809 dengan jumlah kamar 8.788 kamar. Itu untuk Nusa. Nah, di mana kenapa ini kelihatan jumlah akomodasi yang banyak? Karena kebanyakan dari kita adalah investor lokal, Pak. Investor lokal ini kita tidak terlalu banyak cuma punya kamar, tapi lebih banyak menampilkan satu keunikan dibandingkan hotel di daratan Bali. Bapak sudah ketahui bahwa di Lembongan dan Nusa Penida itu banyak yang ada yang mengambil hut, ada yang mengambil rumah pohon, tema rumah pohon. Nah, ini beda. Kamar yang paling banyak di sini punya kamar 5 sampai 12. Itu paling tinggi, dan banyak bangunan di sini itu kelihatan cukup unik ya, terbuat dari kayu. Mungkin ini sedikit beda dengan yang di Bali, walaupun ada beberapa hotel bintang, itu tidak banyak yang dihitung jana. Kalau di Lembongan baru ada bintang tetapi belum selesai, masih dalam proyek. Kalau di Jungut Batu yang bintangnya adalah di Nusa, Batu Karang dan Mahadjah. Nah, itu yang hotel-hotel yang bintang. Nah, sedangkan kita di Nusa Penida kebanyakan non bintang, Pak. Di sini ada yang melatih 1, 2, 3. Itu. Mungkin keunggulan yang ditawarkan dari akomodasi pariwisata yang ada di Nusa Penida apa, Pak? Nah, kalau kita boleh, ini keunggulan yang kita lihat dari kita bandingkan dengan di daratan Bali. Di sini kita seperti yang saya sampaikan tadi, di sini uniknya ada, kita dari rumah kayu, Pak. Kalau kita di Nusa Penida menyebutnya hut. Nah, ini hut ini, kalaupun misalnya di Bali disebut dengan cottage, kita bangunannya unit
per unit, Pak. Ini tidak, artinya secara sentral tergabung. Nah, ini dalam bentuk kode jasa. Nah, di sinilah hubungan kita dengan keaslian alam Nusa Penida, kita padukan dengan kebun, kolam renang, dan sehingga beda sekali dengan suasananya dengan di daerah Bali, dengan keunikan bangunan yang kita tampilkan itu. Bahkan teman-teman di Nusa Penida ada yang menampilkan pohon, Pak. Nah, rumah pohon cukup unik sekali. Dia buat rumah tentunya di atas pohon yang mungkin di daerah Bali jarang, bahkan belum kita temukan. Ya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Wayan Karyana. Kemudian apa saja sih objek atau destinasi yang ada di Nusa Penida? Kita langsung tersambung dengan Pak Ketut Tunggu. Halo Pak Ketut. Baik, terima kasih para pemirsa dari Kebun Bali. Bagaimana perjalanan dan apa aja yang bisa ditawarkan di Nusa Penida, Pak? Raya, tidak hanya di Indonesia tapi mancanegara, terbukti dengan banyaknya turis asing dari luar negeri datang ke Nusa Penida hanya untuk menikmati keindahan alamnya. Adapun Nusa Penida itu kalau sebagai pengusaha biro perjalanan wisata sering membagi 3 rute daripada perjalanan itu sendiri. Yang pertama adalah rute Nusa Penida bagian timur, yang meliputi adalah Pulau Raja Lima ya, pemandangan Raja Lima, kemudian Diamond Beach, Atuh Beach, dan Bukit Teltabis. Kemudian rute kedua biasanya dia menyebutnya adalah sebagai rute Nusa Penida bagian barat, yaitu meliputi Kelingking Beach, kemudian Broken Beach, Enja Blabong, dan Crystal Bay. Dan satu rute juga yang dikemas biasanya oleh teman-teman biro perjalanan wisata itulah ke Nusa Lembongan, di mana mereka akan bisa menampilkan jembatan kuning yang dikenal dengan jembatan cinta, kemudian Dream Beach, Devil Stair, dan wisata ke dalam hutan mangrove itu. Dan lainnya adalah tidak kalah menarik. Nya adalah wisata laut, kemudian bisa dilakukan melalui serta sekarang ini populer adalah sebenarnya Nusa Penida Bali dikenal sebagai daerah panorama bawah lautnya, karena Nusa Penida merupakan salah satu tujuan diving dari Pakahwal. Nah, dari karakteristik yang kita lihat di situ, rupanya Nusa Penida ini adalah cocok sebagai semi adventure. Mengapa demikian? Karena dari starting di sana dari Sambel, para wisatawan adalah menggunakan passboat 30 menit di Pulau Nusa Penida. Ketika mereka tiba di Pulau Nusa, angkutan wisata yang menggunakan mobil-mobil kecil yang maksimum 6 orang dalam satu mobil. Kemudian dari segi obyeknya, ya, karena obyeknya ini adalah mempunyai karakteristik tersendiri, beda dari obyek yang ada di Pulau Bali dan negara-negara lain khususnya. Belum pernah disampaikan bahwa ketika kita melihat pemandangan di Nusa Penida, setiap bagian-bagian tanah itu ketika ada pundukan itu semua kita bisa bernarasi baik dengan para wisatawan. Ya. Pak Ketut, mungkin nanti kita sambung lagi Pak Ketut. Baik. Kita sambung lagi. Nah, sebenarnya sudah ada akomodasi pariwisata, terus kemudian juga secara spot dan lain sebagainya itu sebenarnya juga
banyak itu. Ya. Nah, apa yang kemudian teman-teman lakukan terutama di pegiat sosial itu untuk bagaimana caranya bahwa Nusa Penida itu ada sebenarnya seperti itu dan ada keunikan-keunikan tertentu gitu. Dari kaum milenial di saya pantau, ada mereka gerakan mereka melakukan, ada yang melakukan lebih ke penggiat lingkungan dalam hal ini melakukan bersih-bersih di berbagai objek itu, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri melalui festival. Jadi festival itu menjadi pendobrak dari melonjaknya kunjungan pariwisata Nusa Penida itu sendiri, dan juga penggiat-penggiat yang lain termasuk dari kita, dari kalangan seni rupa, bagaimana seni rupa melihat dan memandang bahwa pariwisata itu harus berkolaborasi dengan seni, dalam hal ini seni lukis. Seperti yang kita lakukan pameran di Nusa Penida itu sendiri. Nah, komunitas ini bernama Batu Karang Art sesuai dengan nama Nusa Penida itu sendiri. Nah, bagaimana mereka selama ini melakukan pameran terbiasa di luar Nusa Penida, Bali maupun di luar Pulau Bali itu sendiri. Nah, ini menjadi panggilan jiwa mereka untuk sekaligus berkarya maupun promosi Nusa Penida itu sendiri lewat jalur seni. Artinya sebenarnya hampir semuanya berkolaborasi. Iya, hampir semuanya, baik itu dari pemerintah, masyarakat, seniman, dan penggiat-penggiat lainnya tuh semua saling gayung bersambut untuk bagaimana pulau tercinta Nusa Penida ini dikenal skala luas begitu. Baik, nanti kita akan membahas bagaimana kondisi masyarakat Nusa Penida ketika pandemi ini, tapi kita jeda dulu. Jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Oke, Tribuners semuanya, kita masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik Pesona Pariwisata Nusa Penida #Ingat Pesan Ibu. Masih bersama saya para narasumber yang cukup kompeten dan asalnya adalah dari Nusa Penida dan cukup banyak ketika kita ngomongin soal Nusa Penida. Nah, bagaimana sekarang ini kondisi masyarakat di Nusa Penida terutama di masa pandemi ini? Apa yang dilakukan mungkin sehari-hari atau seperti apa? Ya, emang diakui pariwisata memberikan sebuah rezeki buat masyarakat di Nusa Penida. Nah, di satu sisi sekarang COVID-nya justru masyarakat kita kembali ke alam. Salah satunya adalah bagaimana
pemberdayaan dalam hal budidaya rumput laut. Jadi mereka yang memang dulunya sebagai petani rumput laut, sekarang dia bertani rumput laut, terutama di daerah pesisir, mulai dari Jokot Batu, Lembongan dan pantai utara Nusa Penida sampai di Ismaya. Dan sementara yang nelayan dulunya sebagai ABK atau anak buah BUT, sekarang juga beralih menjadi seorang nelayan gitu. Nah, sementara yang di bukit kembali ke bertani begitu. Oke. Nah, kemudian apa sebenarnya dampak dari pandemi ini untuk akomodasi pariwisata? Kita tersambung lagi dengan Pak Wayan Karyana, Ketua PHRI Klungkung. Apa Pak mungkin dampak pandemi COVID-19 terhadap akomodasi pariwisata di Klungkung, terutama khususnya di Nusa Penida? Sambil kita menunggu, jadi kalau di sektor lain, apakah masih ya bisa dibilang misalkan di sektor perdagangan masih ada? Untuk perdagangan, nah sekarang kan lebih ke kontennya lokal. Jadi dari segi harga menyesuaikan dengan daya beli masyarakat lokal itu sendiri. Nah, namun waktu cuti bersama sangat beruntung, khusus di Nusa Penida atau disebut sering Nusa Gede. Nah, wisata spiritualnya itu jalan dalam cuti bersama itu. Nah, ini juga memberikan efek yang luar biasa selama berbulan-bulan mereka stay home di rumah. Nah, ini menjadi spirit dan semangat mereka untuk bagaimana bertahan di saat wabah ini. Ya. Apakah juga ada kayak semacam gerakan dari penduduk yang kemarin keluar dari Nusa Penida, terus kemudian waktu pandemi itu pulang kampung istilahnya, dari merantaunya? Ya, bagi warga Nusa Penida terpantau yang mereka merantau di Denpasar dan sekitarnya, banyak yang pulang, terutama yang mereka yang bekerja di pariwisata itu sendiri. Sementara mereka yang punya rumah masih tinggal di rantauan, khususnya di Denpasar dan sekitarnya. Oke, kita tersambung lagi dengan Pak Wayan Karyana, mungkin sudah tersambung. Ya, apa Pak dampak pandemi COVID-19 untuk akomodasi pariwisata di Nusa Penida? Baik, untuk ya, karena mungkin bisa dijelasin di kondisi dan situasi soal jaringan di Nusa Penida. Ya, jaringan Nusa Penida memang terkendala terutama di internet. Nah, karena faktor jarak lah untuk sinyal untuk bisa tersambung dengan bagus dan baik gitu. Nah, namun upaya dari pemerintah terpantau di media kemarin, rencana Telkom itu sendiri menggunakan bawah laut agar internet Nusa Penida itu memang kencang gitu. Nah, ini menjadi stimulus, ini menjadi semangat kita, terutama masyarakat Nusa Penida, bagaimana pelayanan internet itu memang harus kencang. Nah, kencangnya internet ini sendiri juga berimbas kepada sekarang kan kebanyakan warga Nusa Penida itu membeli sesuatu lewat online karena faktor jarak. Nah, itu juga setidaknya bisa membantu ya membantu, baik itu yang membeli maupun ada yang menjual kan gitu. Dari produk-produk yang dimiliki dan kreasi dari masyarakat Nusa Penida itu sendiri. Dan sudah terbiasa komunikasi terputus-putus seperti kita dengan Pak Karyana dengan Pak Ketut Tunggu tadi. Iya, terbiasa. Terkendalanya di sinyal. Nah, namun ini menjadi harapan kita. Berita yang kemarin itu menjadi sebuah harapan baru buat Nusa Penida di dunia internet itu. Oke, kita langsung tersambung mungkin dari Pak Ketut Tunggu. Jadi apa sih sebenarnya dampak
dari pandemi COVID-19 terutama untuk travel agent? Ya. Baik Pak, untuk travel agent selama 19 ini adalah kurang lebih sekitar 427 orang itu tidak bisa operasi pada COVID ini. Lebih-lebih kemarin ada penutupan bandara, kemudian ada ada imbauan surat edaran bahwa kita harus safety dalam rumah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kami sebagai praktis sangat berat. Banyak teman-teman kami adalah pihak karyawannya. Kemudian ada juga tutup sementara. Nah, apalagi kunjungan yang ke Nusa Penida, karena kemarin juga ada tamu-tamu baik itu domestik maupun internasional. Nah, tentunya ini adalah isu yang berat selama saya sendiri selama jalan wisata, Pak. Ini merupakan hal yang sama sekali kita tidak prediksi. Hingga ke depan kalau kita mulai membuka satu usaha ini, bukan dari nol lagi, kita bergerak dari bisa beraktivitas dan bisa stay dalam produksi ini. Harus mencari tantangan juga. Sementara dari sekian kita dari nol, kita berangkat dari nol karena ini kan dunia, tidak Indonesia aja. Kalau dulu hanya bom aja di Bali, kemungkinan kita bisa mencari cerah yang lain. Setelah ada mungkin kita bisa mengalih. Oke, Pak. Wisata itu tidak hanya di Bali, tapi juga di luar daerah. Ada bom di daerah lain, kita bisa kendalikan dari Bali. Nah, inilah kita semua aware dengan posisi ini dan kita bisa ke depannya bagaimana mengantisipasinya, baik dari safety-nya, kemudian shipping money-nya, dan juga bagaimana kita untuk mengembangkan. Nah, ini perlu emang strategi yang benar-benar, karena sekarang ini strategi manajemen dan pemasaran juga tidak berguna sama sekali. Apakah banyak juga yang sudah beralih dari teman-teman dari travel agent untuk ke sektor lain selama pandemi ini, Pak? Banyak, Pak. Saya sendiri juga, saya juga beralih harus bertani juga. Cuma bertaninya tidak di Bali, karena kita lihat kalau saya bertani di Bali itu kan tinggi sekali, apalagi kita harus hire tanah. Nanti saya beralih ke luar daerah, di mana di tempat itu masih memungkinkan saya untuk meng-hire tanah. Oke. Produktif kebun yang Pak. Oke, Pak Ketut, nanti kita sambung lagi. Sebagainya, Pak. Oke, Pak Ketut, nanti kita sambung lagi. Kita mencoba menyambung ke Pak Wayan Karyana. Baik, bisa diterima, Pak? Bisa diterima dengan jelas. Bisa. Ya, baik. Seperti apa yang Bapak katakan di musim pandemi ini, bagaimana kondisi akomodasi di Nusa Penida? Seperti apa yang disampaikan sama Pak Ketut Tunggu tadi, mengingat dari banyaknya travel agent yang tutup dan tidak beroperasi, bahkan merumahkan karyawan, kondisinya sama persis juga. Kami diakomodasi di lingkungan, tidak banyak di Nusa Penida, tidak banyak yang bisa buka. Kalau kita kalkulasikan mungkin ada 10-15% yang buka, tetapi itu pun tertatih-tatih, tidak banyak dari tingkat kunjungan yang ada. Nah, mengingat daripada situasi yang seperti ini, kalau kita berbicara beralih, banyak juga boleh dikatakan pemilik atau investor dalam hal ini, pemilik usaha pariwisata, khususnya di Lembongan dan Nusa Penida. Kami di Lembongan banyak beralih ke petani rumput laut, dan telah disampaikan tadi
saudara Sentana di Nusa Penida berpeluang untuk ke arah pertanian. Nah, boleh dikatakan sangat-sangat mirip sekali, Pak. Bahkan kami tutup, ya, beberapa teman kami tutup. Buka pun asal buka aja isi 1-2 kamar, saya rasa sangat sulit juga untuk menutup operasional biaya operasional yang cukup tinggi. Demikian, Pak. Untuk kunjungan sampai 0 katanya, Pak, ya? Benar, untuk Pak. kunjungan wisatawan. Nah, baru ya kunjungan wisatawan kalau saya kalkulasi dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu hampir 0, Pak. Nah, kemarin di cuti bersama itu ada sedikit lihat 1 kamar, dan itu pun masih ekspatriat yang tinggal di Indonesia dan lokal domestik kita, Pak. Itu yang yang ada mengisi, itu pun tidak banyak, tidak terpengaruh secara signifikan, ya. Signifikan. Oke, Pak Wayan. Terus kemudian apa saja yang sudah diterima, katakanlah seperti itu, karena di masa pandemi ini kan banyak program-program pemerintah yang kemudian menyentuh ke masyarakat secara langsung. Ada mungkin BLT atau mungkin dana bansos, terus kemudian bantuan-bantuan kepada nelayan mungkin, atau di Nusa Penida seperti apa? Ya, untuk pantauan di lapangan bahwa dari program bantuan stimulus itu sebanyak, kalau nggak salah sih pantauannya 7. Dari namanya programnya saya lupa. Yang jelas bantuan-bantuan itu ada yang tunai, ada yang sembako. Nah, kemarin itu ada bantuan hibah dari Kementerian Pariwisata untuk pengusaha hotel dan restoran itu sendiri. Kalau dalam masyarakat sendiri, apakah pernah juga kayak semacam gotong royong di masa pandemi ini? Masalah gotong royong dari masyarakat kita, terutama di Desa Adat, bagaimana Desa Adat yang didukung oleh LPD itu sendiri memberikan sebuah sembako, ada yang lebih daripada 3, terutama di Desa Adat Batu Melapan, terus diikuti oleh Desa Adat Pet dan Desa Adat lainnya. Nah, itu menjadi peran LPD selama ini melalui Desa Adat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama sembako itu sendiri. Artinya sebenarnya bantuan-bantuan pemerintah sudah tersalurkan di atau mungkin sudah sampai di Nusa Penida juga, ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke PHRI, apa kira-kira yang dilakukan dan solusi ke depan, Pak Wayan, dari PHRI? Bagaimana sekarang, katakanlah sudah ada kayak stimulus atau dana hibah dari sektor pariwisata? Pak, kalau apa yang dilakukan solusi ke depan dan saat ini, mungkin saat ini kita belum bisa melakukan apa-apa dengan kondisi saat ini. Biasanya kita dengan pihak travel agent dalam hal ini kita kerjasamanya raskah gini situ, Pak. Nah, dalam kegini depan kita harapkan dari pemerintah dengan melalui event yang ada, itu yang kita akan dompleng. Upahnya kayak Nusa Penida Festival, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan kami dari pihak kalau mau berpromosi kami harus urunan. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya tidak mungkin lah kami akan urunan dalam bidang itu, karena betul-betul cash flow-nya 0, Pak. Cash flow-nya 0 sekarang. Nah, harapan saya begini depan, terutama untuk di Kabupaten Kelungkung, mungkin di daerah lain sudah untuk badan promosi daerah. Nah, ini kita harapkan di Kelungkung, mudah-mudahan nanti siap, begitu kondisi berubah, badan itu bisa dibentuk oleh pemerintah, dan itu tugasnya nanti pokok adalah mempromosikan daerah kita per kabupaten itu ada. Nah, harapan kita ke gini depan, kita ingin bergandengan di situ dulu, Pak, karena kan kalau kondisi berubah pun kita tidak serta-merta bisa begitu loncat gitu loh. Bangun pun kayaknya harus pelan-pelan ya, Pak.
Iya betul, karena tidak mungkin begitu bangun langsung loncat. Iya. Pasti pelan-pelan bangunnya pelan. Nah ini ke depan ini harapan kami mungkin Pak Ketua Tunggu bisa paparkan lebih jauh lagi kemana arahnya, karena kita dari pihak hotel, pihak RI dalam hal ini dengan pihak agent itu punya satu kaitan yang sangat erat. Nah kemanapun mereka pergi, kemanapun promosi dilakukan untuk ke depan, pasti kita ikuti mereka karena mereka lebih tahu celah keluarnya, lebih sistematis dan lebih praktis dalam penyusunan program promosi yang dilakukan oleh dalam hal ini Asita Bali. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Wayan. Kita langsung tersambung Pak Ketut Tunggu. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini akan ada namanya Nataru, Natal dan Tahun Baru. Apakah dari Asita atau dari travel agent sudah memikirkan 2 event ini atau seperti apa? Dan terutama untuk model promosi, terutama bagi pariwisata Nusa Penida, Pak. Baik Pak, mungkin sebelum sampai di situ kita harus benar-benar firm bagaimana cara kita untuk mengelola pariwisata dalam kondisi pandemi ini Pak. Dengan kondisi pandemi ini bagaimana pariwisata itu bisa berjalan berdampingan ya. Kita tidak mati gara-gara pandemi, karena kalau kita berdiam di rumah kita akan mati kelaparan, sehingga kita harus berbuat sesuatu. Nah kebetulan dari pemerintah Provinsi Bali sudah membuat suatu program bagaimana pariwisata itu bisa berjalan dengan membuat suatu event yang namanya We Love Bali. Nah dalam We Love Bali ini kemudian dibantu oleh Kementerian Pariwisata untuk dalam pembiayaannya. Nah di sini kami sebagai pengusaha pariwisata dilibatkan dalam bagaimana cara untuk berwisata pada saat pandemi ini. Kuncinya adalah kita harus menggunakan metode 3M ini Pak. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, itu tidak hanya dilakukan oleh pihak hotel, restoran, tapi semua pihak yang bergerak di bidang pariwisata itu harus mempersiapkan diri. Apalagi sekarang sudah ada sertifikasi, dan kami sebagai travel agent memang sudah disertifikasi ketika kita harus mengambil program-program pemerintah. Sertifikasi ini sudah jelas sekali apa-apa aja yang harus disiapkan bagi kami sebagai travel agent dan juga sebagai pengusaha akomodasi dan transportasi serta pasbut khususnya untuk di Nusa Penida ini. Nah melalui We Love Bali ini ya, pemerintah mengundang masyarakat Bali umumnya ya untuk sebagai model berwisata, sehingga ketika model ini bisa tercapai dengan baik, yang tidak mendatangkan kluster-kluster baru di bidang pariwisata dan penularan pandemi ini, sehingga ini akan memungkinkan pemerintah akan membuka bandara internasional, sehingga memungkinkan kita untuk bisa beraktivitas kembali. Nah, secara promosi sebenarnya pada pandemi ini kan sudah ada cara promosi yang baik itu melalui Zoom. Nah, banyak teman-teman kami ya sudah melakukan promosi melalui Zoom dengan teman-teman travel agent yang ada di luar Bali maupun di luar Indonesia. Nah, ke depan juga di samping ada Zoom juga ada teknik promosi direct, mungkin roadshow segala macam. Tapi belum bisa diprediksikan kapan ini akan bisa kita lakukan, karena tidak ada satu lembaga pun di Indonesia yang bisa memprediksi bahwa kapan pandemi ini bisa terselesaikan. Tapi harapan kita, seperti saya sampaikan di awal, bagaimana dengan kondisi ini kita bisa jalan. Nah, tentunya kita sebagai praktisi pariwisata, terputus lagi. Kamu sebagai wisatawan harus memahami juga melakukan. Ya. Iya, Pak. Oke, nanti tersambung lagi, Pak. Untuk halo. Ya. Ya. Oke. Halo. Oke, saya lanjutkan, Pak ya. Ya. Nah,
sekarang kita kembali seperti pertanyaan Bapak itu bagaimana cara kita menyikapi untuk Natalan dan Tahun Baru ini. Nah, Nusa Penida ini sebenarnya dari sekarang kita harus menggaungkan dalam mempromosikan tidak hanya pariwisata mengejar kuantitas. Sebelum pandemi ini kan banyak yang kita lihat itulah yang dikejar adalah kuantitas dengan harga murah, bahkan hanya one day. Sekarang ke depan, sama teman-teman saya banyak juga meminta, karena saya kebetulan salah satu praktisi pariwisata yang dari Nusa Penida, banyak teman-teman meminta paket pikit itu adalah bentuk pikit, Pak. Mungkin 3 hari 2 malam sangat cocok sekali, karena ketika 3 hari 2 malam ini kita bisa menggabungkan destinasi di arah timur Nusa Penida dan di arah barat plus Nusa Lembongan. Dan kita mencoba dalam event We Love Bali ini untuk hal seperti itu. Karena kita harus semua potensi yang ada di Nusa Penida harus kita bangkitkan sehingga menjadilah pariwisata berkualitas di Nusa Penida, Pak. Oke, terima kasih Pak Ketut. Jadi nanti kita akan sambung lagi. Nah, sekarang ini kan ada kayak semacam kampanye dari pemerintah tentang hashtag ingat pesan ibu, terus kemudian 3M. Nah, kalau di Nusa Penida penerapannya itu seperti apa? Kalau di Bali daratan istilahnya itu kan sudah ada kayak semacam bahkan ada pergub juga kan tentang prokes itu, protokol kesehatan itu. Nah, bagaimana di Nusa Penida? Untuk penerapan 3M protokol kesehatan dari awal dari pandemi ini mulai peran desa adat sangat berperan sekali Satgas Desa Adat, namun dibantu dengan Satgas Desa secara berjenjang sampai ke Satgas Kecamatan. Nah, sempat bertahan lama zona hijau, namun ketika pelabuhan pintu masuk itu dibuka, namun tidak bisa membendung punya mobilisasi orang warga, baik warga Nusa Penida sendiri maupun warga Bali Dara yang datang ke Nusa Penida. Jadi kami masyarakat kembali aktif lagi ketika sudah mulai ada penderita COVID, Desa Adat kembali aktif. Nah, garda depan itu Satgas Desa Adat dan Desa Dinas yang ditopang oleh Satgas Kecamatan, bahwa penegakan prokes drama menggunakan masker terus dilakukan, terus digaungkan kepada masyarakat, dan ini dilakukan tidak hanya di daerah keramaian, khususnya di daerah pusat ekonomi dan pemerintah, namun berambah ke desa-desa yang lain, bahwa karena selama ini sampai detik ini hanya desa Dungut Batu yang 0, sementara yang lain merata. Sudah terpapar. Jadi sangat gencar sekali Satgas berjenjang dari sampai desa adat untuk mengawasi bagaimana aktivitas masyarakat tetap menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak itu sendiri. Tanpa intinya, karena ini tidak hanya dilakukan sendiri tapi kebersamaan. Nah, kemudian bagaimana Pak Wayan Karyano kampanye tentang ingat pesan Ibu 3M itu bagaimana diakomodasi pariwisata khususnya di Nusa Penida, Pak, dan Nusa Lembongan? Baik. Kalau untuk kampanye protokol kesehatan itu sudah berjalan bagaimana mestinya, seperti yang disampaikan tadi, di Desa Adat sudah berjalan sedemikian rupa. Dari hotel, dari hotel sesuai dengan arahan dari Dinas Pariwisata sesuai dengan juklaknya yang ada. Kita di hotel diharapkan sebelum buka ini kita sudah menggaungkan harus memiliki sertifikat protokol kesehatan. Nah, yang mana hotel kita sudah sarankan untuk ketika sebelum buka tetap mencari itu. Jadi sudah kami di Kabupaten Kelungkung dari pihak PRI bekerjasama dengan Dinas Pariwisata sudah membentuk tim, Pak. Nah, tinggal sekarang sudah, kalau saya presentasikan dari jumlah akomodasi dan restoran yang ada itu sudah hampir 25 sampai 30% sudah memiliki sertifikat itu. Nah, banyak mereka yang belum, alasan mereka belum Nah, ini beroperasi. kita akan tetap, dan tim sudah selalu siap
kapan hotel dan restoran itu siap diverifikasi, di saat itulah tim turun, Pak. Demikian. Artinya sebenarnya kampanye 3M itu cukup masif di akomodasi pariwisata, Pak ya? Iya, cukup masif, dan kita melalui WA Group mengupdate setiap ada perkembangan, kita update melalui kita terutama di Nusa Wida, belum saya di Lembongannya khususnya kita punya grup WA Lembongan akomodasi. Setiap sedikit informasi pun kita sharing di situ, Pak. Oke. Terus kemudian bagaimana dari travel agent itu nanti kita akan tersambung sama Pak Ketut Tunggu soal kampanye protokol kesehatan yang ada di travel agent ini. Artinya teman-teman mungkin dari biro-biro perjalanan sudah menerapkan atau bagaimana pelaksanaannya. Kita tersambung sama Pak Ketut Tunggu. Baik, Pak. Sepintas saya sudah sampaikan tadi bahwa kami pun di Travel Agent itu ada istilah sertifikasi Travel Agent, Pak. Nah, dari sertifikasi Travel Agent sudah ditentukan kriteria bagaimana kami pada saat menjemput tamu di airport, kami harus menerapkan proposal itu. Paling tidak kami harus mempersiapkan diri dengan termogan, kemudian masker, dan juga menjaga jarak. Bahkan ya kami disarankan mengisi sheet daripada itu adalah 50% atau sampai di mobil kecil pun harus seperti itu. Kita harus memberikan tanda-tanda bahwa di sana tidak boleh duduk. Nah, di kantor juga kami di Dinas Wisata Provinsi dan juga dari tim khusus untuk verifikasi yang terdiri dari gabungan, ada Legend juga di sana yang sudah disertifikasi itu. Nah, di samping sertifikasi dari Pemprov Bali juga ada sertifikasi dari Kementerian juga, sehingga dari kami tersebut. Dan kami juga ketika kami menerima tamu-tamu yang datang ke Bali, sebelum kita di Bali ini harus misalkan perda grup, karena grup itu sudah pasti dia akan berada di kerumunan. Dia mempersiapkan diri untuk memakai masker, kalau enggak dia akan denda. Sehingga denda itu akan kita kembalikan ke mereka. Nah, itu yang kami sampaikan, karena di daerah lain belum tentu yang seperti itu mereka datang di Bali. Nah, selama ini sih mereka paham dan mengikuti arahan kita. Sehingga ketika dia berlibur di Bali tidak menyebarkan virus-virus COVID-19 ini. Dan kita pun sebagai pelaku pariwisata sudah memproteksi diri. Kita semua driver harus gunakan masker. Bahkan kita harus kuatkan lagi dengan gunakan face shield juga. Dan jaga darah. Kemudian karena di travel bureau ini kan biasa menjual paketnya bukan satu Pak. Kita menjual sebuah paket. Ketika kita menjual paket, partner kita sudah kita syaratkan seperti itu, termasuk apa yang disampaikan Pak Wayan Karyana yang di hotel harus memang siap untuk itu. Kemudian di restoran juga, kemudian di tempat-tempat objek wisata destinasi. Nah, mudah-mudahan di Nusa Penida akan mengikuti jejak-jejak objek wisata yang ada di daratan. Nah, di atas saya sudah lihat sudah bagus, ada cuci tangannya, kemudian ada juga sanitizer-nya. Kemudian mungkin akan lebih bagus lagi bisa diterapkan di semua objek yang memang sudah kita kenal. Kedepannya bagaimana objek itu bisa berjalan dengan baik, berjalan sustainable dia. Tentunya itu ada pengelolaan yang baik. Nah, ketika dikelola dengan orang profesional, itu sudah tentu hal-hal yang menjadi kebutuhan dan ketentuan itu harus ada. Kemudian masyarakat pun harus bersinergi di sana, bersinergi bagaimana mereka menjaga lingkungan itu sehingga bisa lestari. Dengan kelestarian lingkungan, pindahan lingkungan, keamanan, kenyamanan sudah tentu nanti dia akan menjadi objek yang paling tidak berkelanjutan, Pak.
Oke. Lanjutan bisa dan PAD daripada Pemda kita. Nah, semua ini sebenarnya bersinergi Pak, tidak hanya dari masyarakat juga, pemerintah, dan ini sudah harus dapat lintas kementerian juga Pak, karena sektor-sektor itu harus bersinergi untuk mengatasi pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Ketut atas penjelasannya cukup rinci. Sebenarnya bagaimana di travel agent semuanya sudah melakukan kampanye protokol kesehatan. Seperti biasa di sesi terakhir ini kita baca-baca komentar. Mungkin ada pertanyaan di kolom Facebook. Nah, ada 2 komentar. Yang pertama dari Kadek Wiranata, Gaspol Pak Dewo Santana. Itu terus kemudian ada Pak Made Wartana, mantap Pak, Nusa Penida lanjutkan. Semoga tetap menjadi primadona masyarakat dunia walaupun di dalam kondisi pandemi. Oke, terima kasih. Sebenarnya juga mungkin ada banyak komentar-komentar yang ada di Facebook Tribun Bali, cuman karena waktu yang sangat terbatas dan kita sudah 30 menit di sini bahkan lebih, sebelum kita tutup ada closing statement dari masing-masing narasumber yang terkait dengan kampanye Ingat Pesan Ibu 3M. Silakan closing statementnya dari Pak Santana. Yang jelas, mari kita tetap melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan. Antara harus percaya atau tidak percaya, jadi COVID itu ada. Yang jelas bagaimana aktivitas tetap berjalan, bahwa itu aktivitas masyarakat, aktivitas budaya tetap menggunakan protokol kesehatan itu sendiri. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Santana atas closing statementnya. Kemudian dari Pak Wayan Karyana, closing statementnya seperti apa tentang Ingat Pesan Ibu 3M? Ya, baik, seperti apa yang disampaikan sama Pak Santana tadi, kita akan terus gaungkan 3M ini, Ingat Pesan Ibu 3M ini, baik itu di masyarakat, di hotel, restoran, di mobil-mobil wisata seperti Pak Ketut sampaikan tadi, agar tetap kita percaya ini ada. Karena kondisi yang sudah hampir 8 bulan kita tetap ada. Harapan saya bagi semua masyarakat maupun pengusaha, mohon ikut aturan pemerintah. Oke, terima kasih Pak Wayan Karyana. Kemudian closing statement dari Pak Ketut Tunggu dari Asita Bali. Baik Pak, masalah pandemi COVID ini adalah masalah kita, masalah dunia yang harus dapat perhatian dari kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bisa memecahkan masalah ini dan menjadi bagian untuk kita bagaimana kita bisa tetap melaksanakan protokol kesehatan ini dengan menggunakan istilah 3M ini, sehingga kita bisa berjalan di pariwisata dalam kondisi. Oke. Terima kasih. Ini dan mudah-mudahan ke depan. Harapannya mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan ke depan badai ini menyongsong era kemasan di masa depan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo Santano. Santano Dewo. Kemudian terima kasih Pak Wayan Karyana, Ketua PHRI Kelungkung, kemudian Pak Ketut Tunggu dari Asita Provinsi Bali atas berkenannya menjadi narasumber di Bincang Tribun Bali ini. Bincang Tribun Bali kali ini terselenggara atas kerjasama BNPB. Tribun Bali mengajak semua tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Mari cegah dan perangi penyebaran COVID-19. Ingat pesan Ibu 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan, wajib mencuci tangan dengan sabun. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya. Jangan lupa baca tribunbali.com dan ikuti Instagram,
Facebook dan YouTube Tribun Bali. Kami tutup bincang Tribun Bali ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.